Good morning guys, jadi ini gue lagi OTW buat jemput Big Bro Aderai. Jadi kebetulan nih gue lagi di Jakarta. Terus kemarin ada temen kontak, lagi di Jakarta bro, ngumpul yuk, nih lagi ada Big Bro nih di Jakarta gitu. Nah cuman kebetulan karena memang gue udah sempet janji sama orang, jadi gue nggak bisa, gue skip. Nah kita sempat teleponan, dan rupanya Big Bro ini lagi mau ke airport. Nah sekarang gue lagi OTW buat jemput Big Bro, antarin ke airport. Nah ntar gue pengen deh coba nanya-nanya ke Big Bro, reaksinya apa sih tentang konten gue makan Indomie. Terus yang hal-hal lain lah yang unik-unik aja ya. Kali ini kita bahas yang agak berbeda dibanding biasanya. Oke? So, stay tune. Nih, kita lagi jemput Big Bro. Lama ketemunya di sini ya. Gue udah sama Big Bro. Jadi kita benar-benar meet up-nya random banget. Karena rencananya pengen ke Bandung loh, cuman ini lagi mau berangkat ya. Jadi aku tawarin diri buat jemput, nganterin ke airport. Nah, ini lagi mau bincang, kita kontennya bincang-bincang aja hari ini. Big Bro, gimana, pernah lihat konten aku makan mie gak? Ini aku pribadi nih udah kayak, wah ini pasti di roasting nih. Kita coba lihat komentarnya gimana. Ya kalau komentarnya, kalau posting sekali itu berarti mungkin unik ya gitu. Posting 2 kali ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 2 kali kayaknya suka gitu. Berarti kalau 1-2 kali oke, 3 kali udah gak wajar gitu ya. Itu artinya udah suka itu berarti sebulan. Jadi seolah-olah kayak ngajarin sesuatu, tapi sebenarnya emang pada dasarnya menikmati proses itu gitu. Jadi kalau masukan saya rasa udah nggak boleh ada di feed lagi, boleh di Instastory nggak apa-apa deh. Tapi kan konten mukbang, ya. Mungkin yang lain aja ya, Indomie nggak usah ya. Ya lain. Tapi pribadi masih nggak sih makan mie instan? Kalau ya sebenarnya kalau suka pasti suka ya, kayaknya semua orang pasti senengin makanan gitu ya. Cuma memang ya pertama kalau saya mungkin memang nggak sering aja gitu, satu nggak sering, kedua juga emang karena kalau cheating itu bukan sesuatu yang kita mau tunjukin ke orang juga gitu ya, karena bukan sesuatu yang kayak ya apa gitu ya, ngapain juga gitu. Tapi memang kalau dari pengalaman saya yang jadi tantangan, terutama kalau kita itu nanti udah detail dalam hal badan, itu problemnya cheating yang kebanyakan atau overkompensasi kayak gitu itu masalahnya tuh bayarnya berat kalau saya. Apalagi apa yang dimaksud bayarnya? Iya bayarnya berat. Jadi kayak contohnya misalnya ya, oh ini ada itunya. Apa-apa. Oke, jadi tadi kita lanjut ya. Apa yang dibayar maksudnya gimana? Ya jadi kalau misalnya kayak kita lagi persiapan pertandingan nih, nah lalu kita bilang oh saya iseng nih mau cheating gitu. Nah jadi setiap orang pasti dia akan punya yang namanya kayak respon tubuh terhadap si kayak jenis daripada cheating yang dia konsumsikan. Jadi ada makanan-makanan tertentu waktu dia cheating, dia lihat di badannya nggak ada impactnya gitu. Nggak ada impactnya? Iya, nggak ada impactnya, nggak ada kenapa-napa. Besok pagi udah latihan lagi nih apa. Tapi ada cheating tertentu atau makanan tertentu yang ternyata 1-2 hari 3 hari itu badannya malah jadi tambah jelek gitu. Jadi kelihatan iya, either bloating, either water retention, atau jadi kayak something yang kayak kita jadi kayak delay 2-3 hari itu kan rugi kalau kita persiapan dalam satu event gitu. Ya kalau kita ngomongin off season ya nggak usah dibahas ya gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu. Tadi kan lagi off season. Iya, off season. Cuma off season pun juga sama, karena ketika kita off season juga kita banyak cheatingnya. Itu problemnya juga otomatis kan kalau dulu persiapannya misalnya ternyata kalau kita nggak jauh dari top shape kita, misalnya anggap aja lah kita kalau istilahnya namanya clean bulking gitu ya. Nah kalau kita clean bulking, kita mungkin dalam 1-2 bulan kita bisa mencapai untuk cepetan balik ya untuk ke kondisi
kondisi in shape. Tapi kalau seandainya kita dirty bulking, ya otomatis akhirnya bisa 3 bulan paling cepat gitu. Bahkan sebagian kadang-kadang bisa go up to even to 6 months gitu, untuk bisa badannya benar-benar optimal banget di hari H-nya tersebut gitu. Nah jadi mungkin yang jadi konsekuensinya tuh kalau saya tuh itu gitu. Makanya kenapa PR banyak. Makanya kalau buat saya, kalau pada dasarnya badan kita itu sebenarnya kita makan 1 mie instan sama kita makan 5 mie instan, itu keenakannya sama sebenarnya. Ya, karena kenikmatannya itu adanya tuh mungkin di detik-detik pertama gitu, sampai 1 menit pertama, atau dalam berapa porsi pertama, beberapa sendok pertama gitu sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita harus dirty bulking gitu, dengan akhirnya jadi makannya banyak, nah mungkin nanti in the long run-nya yang kita harus bayarnya gitu, kelamaan gitu off-nya gitu. Terlepas daripada, nah ini yang tricky-nya teman-teman sekalian, yaitu adalah ketika kalau kita pendekatan latihannya bukan bodybuilding nih kita ngomongin nih, kita ngomongin powerlifting gitu misalnya. Powerlifting ya? Iya, okay, ya. Karena kalau powerlifting makan hancur dengan kalori yang lebih tinggi, kadang-kadang terrepresent daripada terjadinya kenaikan kekuatan di angkatan. Jadi kita anggap itu sebagai kesuksesan. Makanya kenapa kita berani balik lagi makan lagi gitu. Tapi di bodybuilding problemnya adalah itu pembayarannya jadi tertunda lagi gitu. Jadi yang tadinya harusnya 1 bulan bisa in shape, akhirnya jadi 1,5 bulan. Makannya hancurin lagi aja terus lagi, jadi otomatis 2 bulan. Nanti makannya tambah hancur lagi, otomatis 3 bulan gitu. Tapi bagi teman-teman yang nggak pernah bodybuilding atau nggak ikutan body fitness gitu, atau nggak berniat mau in shape punya body fat 5%, ya nggak ada masalah gitu. Karena nanti teman-teman akan terhibur dengan makan Indomie 10, udah pasti angkatannya bisa naik 20-30 kilo di deadliftnya gitu. Pasti. Tapi nggak drastis lah. Ya misalnya nanti daripada langsung wah nanti makan Indomie 10 naik 20 kilo nih. Iya, cuma kan kualitas kesehatan juga menurun kan. Gitu. Kadar lemak meningkat, potensi terjadinya kalau kita bilang mulai dari imunitasnya turun, lalu juga akhirnya juga punya potensi untuk berbagai kehadiran penyakit lain gitu ya. Apalagi kan kalau mie instan itu sodiumnya tinggi ya. Ya sebenarnya basically hancur. Basically hancur mie instan. Perlu harus didiskusikan. Ini cuma pengen tahu aja. Iya. Kalau sebenarnya kalau kita bilang ya udah cheating enak makan, ya kayak saya aja. Ngapain ngebahas es krim itu isinya apa kan? Gitu, kan? Betul. Justru kita nikmatin aja es krim gitu. Karena udah pilihannya cheating gitu ya. Ya namanya cheating ya udah kita nikmatin, gak ada masalah gitu. Tapi memang kembali lagi kalau kita mau lihat big picture-nya gitu, ya makanya kenapa ada istilah pemahaman tuh fondasi kepatuhan tuh maksudnya itu gitu. Jadi kita ya kalau istilahnya gini lah, ibaratnya gila ya gue bosen ya latihan terus, ya lebih bosen lagi badannya jelek gitu. Wah mampus gitu kan. Misalnya aduh gila ya gue bosen ya, istilahnya misalnya kayak makannya diet terus gitu, udah gue kepengen mau makan enak gitu, ya balik lagi saya bilang lebih bosan lagi ketika badannya jelek gitu. Jadi kalau kita emang kepengen badannya emang bagus dan kita juga punya target ya, makanya kenapa saya dari dulu mungkin kalau orang bilang kenapa sih istilahnya dari saya kan pegang besi dari 1984 ya sampai sekarang, berarti 1984. Iya, 1984 sampai sekarang nih kan 2022. Jadi setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan atau bahkan setiap bulan saya harus punya ibaratnya kayak target small target gitu, small goals yang saya harus capai. Either saya bilang nanti kalau pas seminar saya takutnya nanti suruh buka baju, jadi saya harus in shape. Atau misalnya, oh nanti 2 bulan lagi saya mau ada photoshoot buat produk ini, saya harus in shape. Oh bentar lagi saya ternyata harus ada syuting iklan, saya mesti in shape. Atau bentar lagi, oh ternyata saya mungkin mau ada guest posing gitu, saya berarti kan mesti in shape. Oh apalagi kalau udah urusannya guest posing ke luar negeri gitu, wah itu udah gak mungkin lagi kalau itu top shape, harus top ya, shape harus lagi top, ya. Gitu ya. Lebih ke tanggung jawab kan? Iya. Jadi kalau buat saya justru yang jadi tantangan kita jadi anak fitness itu kan bukan sekedar cuma gede badan atau apa, tapi lebih kepada kita bisa
berhasil terus maintainnya kan. Iya. Yang paling susah maintain nggak sih, Big Bro? Ya kalau sebenarnya kita nggak bisa bilang susah memaintain atau susah meraih atau apa, tapi lebih kepada kalau kita punya satu konsep atau sistem yang baik, kita bisa dalam. Iya. Kalau kita punya satu konsep atau sistem yang baik gitu ya, kita bisa dalam proses perjalanannya itu jadi bisa kita lakukan dengan senang hati sih. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting progresnya, mau program apapun, pola makan apapun harus di-enjoy lah ya. Iya, Harus di-enjoy. iya. Dan yang terakhir ya balik lagi at the end itu ya memang kan mesti hasilnya, karena banyak orang kan sibuknya berdebat soal metode ya kalau saya lihat. Jadi metodenya harusnya gini, yang ini salah, itu salah, ini salah, ini itu salah. Ya balik lagi saya bilang, ya kalau salah atau benar ya udah nanti tinggal buktinya aja. Buktinya misalnya teman-teman jadi juara powerlifter misalnya, kalau mau membuktikan bahwa gerakannya yang benar seperti apa. Kalau teman-teman mau membuktikan bahwa kebermanfaatan daripada sebuah latihan itu yang benar ada seperti apa, ya tinggal buka baju kasih lihat aja hasilnya. Kemudiannya sesuai dengan istilahnya metode yang dipertahankan gitu. Tapi jangan buka baju enggak, tanding lifting enggak gitu, ini apa enggak, tapi sibuknya Debatin orang terus. berdebat terus. Tapi zaman sekarang begitu loh, Big Bro. Ya karena Bener itu, kan? ya karena itu yang paling mudah dan murah gitu ya, karena yang penting pokoknya sekali, karena ketika kita berdebat atau kita menyalahkan ya. Jadi ketika kita berdebat atau menyalahkan orang lain gitu, masalahnya ada kecenderungan gitu, kita itu jadi terlihat jadi lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang kita rendahkan gitu. Makanya kenapa jadi kita senengnya di sana gitu. Nah itu yang makanya saya bilang itu is another part of addiction gitu kan, atau adiksi gitu, atau yang namanya kecanduan. Ketika kita jadi akhirnya senang ngerendahin orang gitu, karena dengan orang lain rendah otomatis kita jadi terlihat tinggi gitu. Jadi kalau istilah gitu. ya itu kalau analogi sederhananya, misalnya kita hangout sama orang yang kontak gitu kan, jadi pokoknya kita make sure punya sistem bahwa kalau Dia banyak ini ya. ya pelan-pelan aja berarti masa ya oke ya, jadi kita make sure seolah-olah adalah bahwa pokoknya kalau ada orang yang lebih tinggi dari saya nggak mau main sama dia. Pokoknya saya mainnya pokoknya sama orang padat aja. Yang di bawah harapan, gitu ya. iya, dengan harapan adalah bahwa saya akan terlihat lebih tinggi gitu. Nah sebenarnya analogi konyol ini sebenarnya mirip kayak ya istilahnya ya itu tadi. Jadi perilaku kita yang akhirnya menjadi sebuah ketagihan ketika kita senang nyalain orang, kita ini apa, jadi seolah-olah kita kayak bener gitu, dan seolah-olah kita tinggi dibandingin dengan orang lain gitu. Tapi pada kenyataannya ya itu tadi adalah hanya sebuah ilusi gitu ketinggiannya kita gitu kan. Kalau kita tinggi kan kita dengan prestasi aja, jadi kan orang yang meninggikan kita kan gitu, Orang nilai lah. iya. Orang nilai. Tapi yang terjadi kan kalau kita kan sebenarnya kan ngerendahin orang supaya orang ya, supaya orang lain menjadi lebih rendah di mata kita gitu. Tapi aku dulu pribadi begitu loh. Aku kurang suka kalau sama orang yang terlalu pintar atau terlalu ngerti. So mau nggak mungkin kan aku nggak belajar sama Big Bro. Tapi emang kayak ngerasanya beda. Ya. Rasanya beda, kayak berasa kayak gimana ya? Ya gue pengen diperhatikan orang gitu kan. Ya, itu Jadi kalau salah. iya, Ya kalau kan kembali tapi lagi. lama-lama jadi kayak sombong gitu. Mau saya pegang enggak? Hah? Mau saya pegang enggak? Nggak Saya lama. di sini nggak apa-apa, santai. Oke, kita lanjut lagi. Kameranya. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini dari angle-nya saya nih, karena dari tadi kita di tol tadi jatuh ini, tapi nggak apa-apa bro. Justru malah kelihatan lebih Iya, lebih ini, natural. justru natural, Ya. organik, betul sekali. Jadi ya Apa kembali yang lagi tadi, memang, ya. jadi kembali lagi ya teman-teman. Memang kadang-kadang ya kita kan juga, apalagi teman-teman ya fitness influencer gitu kan salah satu dari kebutuhan manusia itu kan kepengen dihargai bro, Betul. gitu. Nah jadi
makanya kenapa saya harus terlihat tinggi di mata orang untuk bisa dihargai kan gitu. Nah tapi balik lagi kayak saya bilang itu analoginya mirip kayak bro yuk kita bikin yuk ibaratnya gedung tertinggi di Pontianak gitu misalnya. Ini bro hati-hati ntar kita belok kiri ya bro ya. Lihat ya ntar lewatin truknya dulu. Ini teman-teman kita lagi di jalan tol nih lihatnya itu gitu ya. Nanti jauh-jauh dari Kalimantan buat jadi supirnya Big Bro. Thank you nih diantarin nih saya nih. Itu kalau mau diantar aja udah untung gue ya. Sama-sama ya. Iya. Pokoknya ntar belok kiri aja bro. Oke. Udah deket kan, nggak macet kan tadi kan. Iya. Jadi memang kita pada dasarnya sebenarnya kan ingin dihargai. Tapi memang ada satu analogi nih teman-teman. Analoginya tuh gini. Jadi bro kita bikin yuk gedung tertinggi di Pontianak. Gitu kan? Ya. Oke, kalau gitu kita bikin. Mau berapa lantai nih bro? Kan gitu kan pikirannya kan. Lalu saya bilang sama brother, kita bikin 15 lantai bro. Lo kan langsung bingung kan, lo kok 15 lantai gedung tertinggi di Pontianak gimana sih? Di Pontianak banyak yang udah 30 lantai, udah 40 lantai gitu kan? Belum ada sih. Misalnya, contoh, misalnya 30 lantai lah gitu. Lalu kita cuma 15 lantai gitu. Kok dikit gitu ya? Kok dikit tapi mau jadi yang paling tinggi gitu. Itu jawabannya gampang, saya bilang tenang aja brother. Pokoknya kalau sampai nanti ada orang yang bikin gedung lebih tinggi dari kita, kita bom aja. Iya gak? Oh, kalahin, kita hancurin aja dia. Nah gitu. Nah, jadi di analogi cerita ini sebenarnya kita bisa lihat betapa konyolnya kita bahwa kalau mau bikin gedung tertinggi di Pontianak, ya udah lo bikin aja 40 lantai. Kalau mau bikin 50 lantai, ada orang yang udah bikin 50 lantai, kita bikin 51 lantai, ya kan? Yeah. Ada yang udah bikin 55, kita bikin 56 lantai kan gitu kan? Jadi kita lawan aja gitu. Lawannya kayak naikin lagi, betul. Nah, tapi yang ada ya belajar berarti. Betul. Nah, jadi maksudnya itu. Nah, sedangkan kalau kita kan sekarang enggak gitu. Kita lihat ada orang yang pokoknya di atas kita hancurin aja supaya gedung kita yang cuma 3 lantai menjadi gedung yang paling tinggi gitu. Iya. Sering. Nah, jadi bukan hal yang bijaksana. Jadi teman-teman ya santai aja gitu. Jadi makanya kenapa ada istilah orang bilang kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Jadi emang duitnya baru 1.000 atau 100.000. Ya kita baru bisa kasih 75.000 atau 85.000 karena kan modalnya emang 100.000. Ya. Tapi kalau nanti pelan-pelan kita punya uang jadi akhirnya 500.000 atau jadi 1 juta, kita bisa ngasih 750.000 naik kan gitu. Ya. Tapi kalau duitnya hanya cuma 100.000 tapi kepengen ngasihnya 750.000, ngutang jadinya. Jadi teman-teman mau kayak gitu ya. Iya. Lebih bagus ya kalau mau bikin konten atau sharing ya nggak apa-apa, tapi ya kayak tadi yang kita bilang itu ya. Ya kontennya tanpa harus menjatuhkan orang lain intinya begitu. Nggak ada gunanya juga sih ngebahas orang lain kalau menurut saya, karena yang lebih penting itu adalah apa yang bisa kita berikan, dan nanti kita juga setiap orang juga kan punya pasar masing-masing. Betul. Orang yang udah lebih cerdas, lebih pinter, lebih berpengalaman dari saya, kenapa mesti harus dia nonton channel saya? Dia bilang, gue udah tahu semua apa yang ada omongin, bahkan gue lebih pinter, ya kan? Jadi kan dia nggak bakal. Saya nggak ngomong loh. Ya enggak, maksudnya kalaupun ada yang kayak gitu kan nggak apa-apa juga. Berarti saya hanya dibutuhkan bagi orang yang memang membutuhkan. Gitu. Masih ada yang mau lihat lah gitu kan. Iya, bagi yang memang membutuhkan, dia mendapatkan kebermanfaatannya. Tapi bagi yang udah cerdas atau bahkan lebih pinter, ya mungkin nggak ada kebutuhannya sayanya, nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi kan nggak semua orang harus ngikutin kita gitu. Bukan ya, apalagi kalau teman-teman ada istilah yang orang bilang nih, yaitu adalah bahwa kalau orang tanya reputasi itu, misalnya sebutkan 100 reputasi si Derek, jawabannya Derek akan mendapatkan 100 reputasi. Wah ini gelap nih, gara-gara kita lewatin jembatan nih. Jadi artinya kita tanya 100 orang teman-teman reputasi Derek, maka kita akan mendapatkan 100 jawaban. Mulai dari yang dibilang, oh Derek oke banget orangnya, wah ya oke lah biasa aja, ya santai-santai aja, wah nggak oke, atau sampai orang bilang, wah dasar brengsek banget. Dari yang baik sampai yang jelek pasti ada lah. Semuanya ada gitu, dan itu semua di luar kuasa kita, karena kita nanyanya sama orang. Nah jadi orang bebas mau berkomentar tentang kita kayak apa. Nah itulah yang disebut dengan definisi yang namanya reputasi. Jadi reputasi itu nggak pernah ada di tangan kita.
Reputasi itu selalu ada di tangan orang lain. Kayak kita aja posting apa kan orang bebas komen kan. Betul. Nah, jadi kalau komennya seandainya nanti akhirnya jadi seolah-olah dalam tanda kutip menyakiti hati kita, sebenarnya nggak kenapa-napa. Karena itu kan haknya dia. Iya. Dia bisa berkomen dia apa. Kalau kita mau kita balikin lagi aja. Dia lagi posting kita komen juga. Nyerang balik. Misalnya gitu ya, bebas aja gitu ya kan. Tapi maksud saya reputasi kita nggak ada di tangan kita. Reputasinya dia juga nggak ada di tangan dia. Gitu. Betul. Jadi reputation is not located on us, tapi our reputation is located on others gitu. Ya kurang lebih gitulah bro. Oke lah, aman. Jadi ya mengerti ya, ini kita intinya hari ini kita sharing mendadak sama Big Bro. Jadi cuman ganggu dia doang. Ya, thank you Ya. udah dianterin ke airport nih, udah dekat, udah sampai. Udah sampai. Saya mau ke Bali, ada upacara almarhum ibu saya. Mudah-mudahan lancar acaranya. Terima kasih Derek anterin saya. Kalau enggak tadi saya nggak ada yang nganterin, waduh berarti mesti naik taksi ini. Sekarang saya dapat taksi gratis. Taksi gratis. Terima kasih. Jauh-jauh loh di taksi. Iya. Luar biasa. Oke. Rezeki tidak kemana. Enggak lah. Thank you bro. Kan memang kita pengen ketemu ya. Thank you. Mantap. Thank you. Nih kita next time lagi ya ketemu Big Bro ya. Oke guys. Cheers. Dadah. Ya, save like ya Big Bro. Ya.